Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kabarnya total kekayaan Paus Fransiskus almarhum itu hanyalah 1,6 juta rupiah. Saya ulang ya, 1,6 juta rupiah. Padahal gajinya dari Vatikan adalah 536 juta rupiah per bulan. Namun gaji itu tidak pernah diterimanya. Ia memilih untuk menyumbangkannya ke gereja, mendanai yayasan, atau memberikannya kepada anggota keluarga gereja. Buat saya ini fantastis. Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang jumlahnya mencapai 1,5 miliar orang. Dia sangat bisa kaya raya dengan posisinya itu. Tapi dia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Ini menjadi terasa luar biasa karena berita-berita yang saya dengar tentang para pemuka Islam di Indonesia saat ini. Saya tidak akan menyentuh para pemuka agama Katolik dan Kristen, semata-mata karena saya tidak punya cukup informasi. Tapi kalau kita bicara soal pemuka Islam, kita akan menemukan gambaran yang sangat bertolak belakang dari Paus. Banyak pemuka Islam di Indonesia yang hidup sangat mewah, dan mereka mencapai kekayaannya dengan memanfaatkan pengaruh dan karismanya sebagai pemuka agama. Saya tidak ingin mengatakan para pemuka agama seharusnya hidup miskin. Saya tidak hendak mengatakan bahwa para pemuka agama seharusnya rela tidak dibayar saat menyebarkan ilmu keagamaannya. Jujur saja, Paus juga tidaklah miskin. Dia itu sudah memperoleh berbagai fasilitas pangan, sandang, papan yang diperlukannya dari Vatikan. Kemanapun ia pergi, ia difasilitasi dengan lebih dari cukup. Jadi, saya tidak sedang menuntut pemuka Islam untuk tidak meminta kompensasi yang cukup atas jasa yang mereka berikan. Dan saya juga harus katakan, yang hidup mewah itu bukan mayoritas pemuka agama Islam. Yang hidup mewah itu cuma segelintir. Tapi masalahnya orang segelintir itu adalah orang-orang terkemuka yang dijadikan rujukan. Mereka adalah pemuka agama yang lazim diberitakan, menghiasi layar kaca, dan berdakwah di mana-mana. Mereka populer dan mereka adalah selebriti. Kita browse saja di Google dengan kata kunci kemewahan para pemuka Islam Indonesia. Dengan segera kita akan menemukan nama-nama seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Muhammad Dede, Ustadz Solmed, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan Paus Fransiskus, mereka sangat bertolak belakang. Ada Ustadz Solmed yang senang sekali mempertontonkan rumah mewahnya melalui layar televisi. Kabarnya harga rumahnya itu mencapai 80 miliar rupiah. Tarif ceramah mereka juga buat geleng-geleng kepala. Media memberitakan tarif ceramah Gus Miftah misalnya adalah 75 juta rupiah untuk 1,5 jam. Ada juga Habib Utsman bin Yahya yang rumahnya berharga 40 miliar rupiah. Istrinya pun lazim terlihat menggunakan tas mewah. Rumahnya 40 miliar rupiah. Ada pula Ustadz Abdul Somad, penghasilan dari kanal YouTube-nya saja dikabarkan mencapai 1,6 miliar per bulan. Dia juga punya motor gede Harley Davidson dan mobil Jaguar XF. Dengan motornya itu ia sering melakukan tur bersama para pengguna motor gede lainnya ke berbagai wilayah. Lantas juga ada Mama Dedeh yang honor ceramahnya dikabarkan mencapai 40 juta rupiah per kedatangan. Dan diberitakan ia memiliki rumah yang berlapis emas. Ada pula Ustadz Riza Muhammad yang punya private salon, gym, dan kolam renang di rumahnya. Bayarannya mencapai 30 juta sampai 50 juta rupiah per sekali tampil. Itu cuma sebagian contoh yang dengan mudah saya browse lewat Google. Tapi saya rasa itu cukup untuk menggambarkan betapa gemarnya para ustadz-ustadzah itu berlomba mengumpulkan dan memamerkan harta. Padahal mereka hidup di tengah masyarakat Islam yang mayoritas itu miskin. Padahal dalam ayat Quran ada ayat-ayat yang mengutuk orang-orang hidup dalam kemewahan. Tapi peringatan itu seperti tidak berdampak pada kesadaran nurani mereka. Kenapa harus mewah? Kita tidak berharap mereka miskin, tapi apa perlunya mempertunjukkan kemewahan pada publik? Apa perlunya menetapkan tarif sedemikian tinggi? Sebagian dari pemuka Islam itu bahkan mencari-cari ayat dalam Al-Quran yang menjustifikasi kemewahan hidup mereka. Dan karena itulah saya merasa sangat terharu setiap kali membaca dan menyaksikan kesederhanaan Paus.
Contoh kesederhanaannya tersebar begitu banyak. Ia misalnya menolak tinggal di istana apostolik kepausan yang disediakan baginya demi menghindari kemewahan. Paus lebih memilih untuk tinggal di apartemen 2 kamar yang biasa digunakan kardinal tamu. Sebelum meninggal, ia juga sempat berpesan agar pemakaman dirinya dilakukan dengan sederhana. Peti yang dipilihnya berasal dari kayu dan seng biasa. Ia pernah mengingatkan para pemimpin gereja untuk senantiasa mengenang bahwa Yesus memandikan orang kusta dan makan bersama pelacur. Sebelum didaulat menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik di Vatikan, pria bernama asli Jorge Mario Bergoglio dari Buenos Aires ini memang dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Bergoglio pun memilih nama Franciscus karena terinspirasi dari kehidupan Santo Franciscus yang menekankan kerendahan hati dan kehidupan sederhana. Kecintaannya terhadap kaum yang papa dan menderita luar biasa. Dia adalah paus pertama yang membasuh kaki tahanan perempuan sebelum Jumat Agung. Selama berabad-abad, paus hanya membasuh kaki tahanan pria dalam ritual yang menyimbolkan kejadian sebelum Yesus disalib di mana dia mencuci kaki ke-12 pengikut setianya. Paus Franciscus mendobrak tradisi itu. Ia membasuh dan mencium sekaki salah satu narapidana perempuan di penjara di Casal del Marmo, Roma, Italia, Kamis 28 Maret 2013. Lebih hebatnya lagi, salah satu dari 12 tahanan adalah seorang Muslim Serbia yang tengah menjalani proses hukuman di Italia. Saat melakukan perjalanan kerasulan ke Indonesia pada September tahun lalu, ia tidak naik jet pribadi. Ia memilih untuk terbang dengan pesawat komersial ITA Airways Z400 dari Bandara Fiumicino, Roma menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Paus sering terlihat mengenakan jam tangan dengan desain yang tidak mencolok. Contohnya, saat berkunjung ke Indonesia, seorang warganet di media sosial menyebutkan bahwa jam tangan hitam putih yang dipakai Paus Franciscus adalah jam buatan perusahaan asal Jepang, Casio. Harga arloji tersebut diperkirakan $8 Amerika atau Rp124.000. Selain itu, Paus juga sering terlihat mengenakan sepatu hitam yang tidak mencolok. Media memberitakan sepatu yang tidak modis itu mencerminkan dedikasinya terhadap kehidupan yang sederhana dan prinsip pelayanan. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Uskup Anton Subianto juga mengatakan Paus menolak hal-hal yang eksklusif saat tiba di Jakarta. Soal tempat tinggal misalnya, Paus meminta agar panitia menyiapkan kamar istirahat yang sederhana, yaitu di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Anton mengaku melihat kamar yang disiapkan untuk Paus. Kamar itu berisi 2 ruangan. Di dalamnya hanya terdapat tempat tidur, meja, kursi, tabernakel atau salah satu paranti ibadah umat Katolik, serta papan untuk bersimpuh. Paus juga menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz dan memilih kendaraan yang biasa digunakan masyarakat di Jakarta. Selama di Jakarta, Paus memilih untuk memakai mobil bermerek Kijang Innova. Tidak berlebihan rasanya kalau kita berharap ada lebih banyak pemuka agama yang berkomitmen untuk tampil sederhana sesuai dengan perintah Tuhan. Pemuka agama adalah orang-orang penting yang bisa berperan dalam membangun masyarakat yang sejahtera, damai, dan bahagia. Dan Paus Franciscus adalah contoh terbaiknya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.